Shalom. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini. Saya ingin share kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang kelima mulai ayat 21. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah Jangan takut, percaya saja. Ayat 21 saya akan bacakan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berdiri di tepi danau. Saudara sekalian, pada saat itu Yesus baru saja selesai mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yesus sampai di pinggir danau, di tepi danau, lalu orang banyak itu berkerumun, berdesak-desakan. Yesus itu menarik perhatian orang, saudara. Orang-orang ingin berdekatan dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Tuhan Yesus sumber sukacita. Tuhan Yesus sumber pengharapan. Tuhan Yesus sumber kemenangan, saudara sekalian. Ketika orang bersentuhan dekat dengan Tuhan Yesus, maka mereka memperoleh berkat-berkat sorgawi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus seperti magnet yang menarik orang-orang di sekeliling mereka, saudara sekalian. Nah, pada saat itu datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Perhatikan ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara sekalian, pada saat itu Tuhan Yesus sedang sibuk, saudara. Ya, orang-orang banyak di sekeliling dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan firman dari Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yairus datang, Tuhan Yesus pergi bersama dengan Yairus. Pertanyaannya, saudara, apa yang menggerakkan Yesus berangkat bersama dengan Yairus? Jawabannya kita bisa lihat, saudara, di ayat 22. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Saudara sekalian, penyembahan itu mendahului permohonan, saudara sekalian. Banyak orang tidak memperoleh jawaban atas permohonannya. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang Yairus lakukan. Sebelum menyampaikan permohonan, dia menyembah Tuhan Yesus tersungkur. Dan inilah yang menggerakkan Tuhan Yesus pergi bersama dengan Yairus. Saudara sekalian, kalau saudara ingin Tuhan Yesus menjawab doa saudara, ingin Tuhan Yesus bergerak bersama dengan saudara, maka tidak ada hal lain yang harus kita lakukan kecuali tersungkur dan menyembah Tuhan. Sekali lagi, saya ingin tekankan bahwa penyembahan itu mendahului permohonan. Yesus berangkat bersama dengan Yairus. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara sekalian, di tengah jalan ada seorang wanita yang telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun dalam rentang waktu yang cukup lama sekali. Saya mengobrol dengan teman saya seorang dokter, lalu saya tanyakan kira-kira ini sakitnya apa ini, perempuan ini. Lalu dia menjawab, kemungkinan dia kanker rahim, katanya saudara. Ya, satu penyakit yang sulit sekali untuk diobati. Dia sudah berusaha, uangnya sudah habis. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dia memiliki keyakinan, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh, saudara. Setiap orang yang memandang kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan tindakan iman, maka mujizat pasti terjadi, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya, saudara sekalian. Jika engkau menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus, jika engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, menaruh iman kepada Tuhan Yesus, sama seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara, maka mujizat pasti terjadi di dalam kehidupanmu. Demikianlah juga perempuan ini mengalami mujizat, saudara, karena kepercayaannya. Lalu Tuhan Yesus katakan, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan damai sejahtera, katanya, saudara. Selanjutnya, Yesus melanjutkan perjalanannya.
Lalu ketika di tengah jalan, orang-orang dari rumah Yairus, tetangga-tetangganya datang mendapatkan mereka. Sudahlah, tidak usah merepotkan lagi guru, anakmu sudah meninggal, katanya. Ketika Yesus mendengar itu, maka Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ayat 36b mengatakan seperti itu, saudara. Don't be afraid, just believe, katanya saudara. Ya, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus menghadapi masalah yang besar, saudara. Ya, Yairus menghadapi masalah yang besar, masalahnya kematian, saudara. Kadangkala anak-anak Tuhan juga mengalami masalah, tetapi masalahnya tidak seberat Yairus, saudara. Adakah masalah saudara lebih berat dari masalah Yairus? Adakah masalah ekonomi saudara? Masalah pergumulan hidup saudara? Masalah kesehatan saudara? Masalah keluarga saudara atau ekonomi saudara lebih berat dari Yairus, saudara? Saya percaya tidak. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita, sama seperti kepada Yairus pada saat ini, jangan takut, percaya saja. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kalau kita disertai oleh Tuhan Yesus, saudara, maka firman Tuhan itu berlaku bagi kita sekalian, saudara. Jangan takut, percaya saja. Kalau saudara memandang masalah ekonomi saudara, masalah bisnis saudara, masalah keluarga saudara, masalah hubungan saudara, masalah apapun yang saudara hadapi, maka Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja, saudara. Singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus menemui anak Yairus yang sudah meninggal itu. Lalu Tuhan jamah anak ini berkata kepada dia, Talita kum, yang artinya, hai anakku, bangunlah, katanya. Maka anak perempuan ini bangkit, saudara, bangkit dari kematian. Oleh karena kuasa firman Yesus, oleh karena kuasa perkataan Tuhan Yesus, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jangan takut, maka mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jangan takut, pandang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.